Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrati, NIM E 2019-2002. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab 20 pertanyaan dari Ibu Nikmatul Masruro, MEI. Yang pertama, paparkan definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah. Akidah atau fondasi utama adalah suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sarana hidup. Yang kedua, mengapa masalah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah? Masalah sebagai tujuan untuk mencapai falah. Dalam permasalahan mencapai falah banyak yang harus dilakukan, karena setiap kesuksesan berawal dari usaha keras. Masalah yang dihadapi seperti keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan seseorang yang menjadi kendala tercapainya falah. Yang ketiga, apa definisi falah? Falah merupakan seruan kepada kaum muslimin untuk meraih kemenangan. Menurut Ustadz Tuba Jahil bin Damanhuri, falah secara bahasa diambil dari aflaha yuflihu, yang berarti kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat. Nomor 4, apa saja kajian dari ekonomi makro? Ekonomi mikro Islam berarti suatu sistem yang di dalamnya terdapat perilaku beberapa individu, baik sebagai konsumen, produsen, atau tenaga kerja, yang di dalam kegiatan ekonominya selalu dialami oleh nilai-nilai keislaman. Yang kelima, jelaskan permasalahan dalam pencapaian masalah. Pencapaian masalah merupakan tujuan dari syariat Islam dalam menjelaskan konsumsi. Kita mengkonsumsikan permasalahan dalam mencapai falah. Yang keenam, apa definisi konsumsi? Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketujuh, bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan tidak akan lepas dari kebutuhan sehari-hari, sedangkan keinginan adalah segala sesuatu kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Nomor 8, bagaimana perbedaan kepuasan dan masalah? Masalah adalah mencari manfaat dalam syariat Islam. Ada banyak pendapat mengenai pengertian dari pengertian masalah. Ialah mencari manfaat tapi tetap dalam syariat Islam atau tidak keluar dari hukum Islam. Sedangkan kepuasan adalah sesuatu keadaan yang dirasakan konsumen setelah dia mengalami suatu kinerja yang telah memenuhi berbagai harapannya. Nomor 9, coba terangkan formulasi masalah. Formulasi masalah ialah istilah yang digunakan dalam pembagian penggunaan, sama ada dalam bahan dan abstrak atau secara formal. Nomor 10, paparkan cara pengukuran masalah pada konsumsi yang duniawi dan ukhrawi. Ketika kegiatan duniawi diniatkan untuk ibadah, maka di samping kegiatan itu akan memberi manfaat dan juga memberikan berkah bagi pelakunya. Agar sebagai contoh di sini kegiatan membeli surat kabar yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan umum atau keluarga dan tetangga. Nomor 11, apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility? Yang dimaksud dengan law of diminishing marginal utility adalah menunjukkan suatu ukuran kepuasan konsumen mengkonsumsi barang dan jasa secara berulang-ulang. Nomor 12,
Jelaskan perbedaan muslim yang peduli masalah dan muslim yang tidak peduli masalah. Muslim yang tidak peduli masalah jauh lebih besar nilainya daripada muslim yang tidak peduli masalah. Nomor 13, jelaskan perbedaan cardinal opaj dan ordinal opaj. Marginal masalah atau cardinal opaj dan ordinal opaj mengkonsumsi semua kegiatan konsumsi. Itu bisa dihitung atau diangkakan sedangkan cardinal opaj, kegiatan konsumsi itu tidak bisa diangkakan, tetapi bisa dihitung menggunakan kurva. Nomor 14, apa definisi dari marginal masalah? Marginal masalah adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindari kemudaratan. Nomor 15, jelaskan maksud dari kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Daruriyat adalah tingkat kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Kebutuhan tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Nomor 16, mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama menjadi jenuh? Karena semakin mendapatkan keimbalan pahala, maka ia akan tidak jenuh atau bosan terhadap yang dikonsumsinya. Nomor 17, jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Perbedaan antara barang komplementer dengan barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang bersifatnya saling menggantikan, sedangkan barang komplementer adalah barang yang sifatnya dipakai bersama atau saling melengkapi. Yang ke-18, apa definisi dan komplementer sempurna, dekat dan jauh? Komplementer sempurna adalah barang yang sifatnya dipakai bersama atau saling melengkapi. 19, apa definisi dari substitusi sempurna, dekat dan jauh? Substitusi sempurna adalah kondisi di mana dua barang dipandang identik, baik dari segi fitur, kualitas, maupun dari elemen produk lainnya. Oleh karena itu, dimensi harga sangat menentukan permintaan kedua barang tersebut. Yang terakhir, nomor 20. Berikan contoh masing-masing komplementer sempurna, dekat dan jauh, substitusi sempurna, dekat dan jauh. Contoh dari komplementer sempurna adalah produk atau layanan yang dirancang untuk bekerja pada platform perangkat seluler tertentu. Contoh dari barang substitusi ialah sebagai berikut. 1. Beras dengan jagung atau singkong. Yang kedua, pena dan pensil. Yang ketiga, nasi dan mie instan. Yang keempat, laptop dan komputer, dan lain-lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.